Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redinta Nayaka Brusemiring NPM 2102090055 dari kelas 3B pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Tokoh-tokoh psikologi pendidikan yang pertama adalah Edward Lee Thorndike. Teori Edward Lee Thorndike adalah teori koneksionisme atau teori coba-coba, di mana sebuah teori belajar yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike menyatakan bahwa perilaku setiap makhluk hidup merupakan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Prinsip dari teori koneksionisme adalah asosiasi. Pengembangan teori koneksionisme didasarkan kepada percobaan oleh Thorndike yang dilakukannya terhadap ayam dan kucing. Koneksionisme memiliki hukum-hukum belajar tertentu. Hukum-hukum belajar itu meliputi hukum kesiapan, hukum akibat, dan hukum latihan. Pemikiran Thorndike mengenai koneksionisme termasuk salah satu pelopor dalam psikologi pendidikan. Koneksionisme sebagai teori belajar dikembangkan sebagai hasil percobaan dari Edward Lee Thorndike terhadap kucing yang mengalami kelaparan. Dalam percobaannya tersebut, kucing dimasukkan ke dalam sangkar. Dari hasil percobaan ini memberikannya kesimpulan bahwa kemampuan untuk memilih tanggapan yang tepat disertai dengan adanya usaha dan pengalaman kegagalan akan menghasilkan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Kesimpulan ini dijadikannya sebagai teori belajar dengan nama pembelajaran coba-coba untuk belajar yang paling sederhana. Thorndike juga menyebutnya sebagai pembelajaran pemilihan dan menghubungkan, setelah mengetahui bahwa ada hukum-hukum tertentu dalam kegiatan belajar. Thorndike menamakan teori belajarnya sebagai koneksionisme atau teori asosiasi. Thorndike memiliki pandangan bahwa belajar merupakan hubungan antara rangsangan dan tanggapan, karena teori koneksionisme yang dikemukakan olehnya juga disebut dengan beberapa nama lain. Nama-nama ini yaitu teori hubungan rangsangan atau psikologi pembelajaran rangsangan. Ada pula yang menyebutnya dengan nama pembelajaran coba-coba. Koneksionisme disebut pula dengan teori coba-coba karena melakukan penilaian terhadap tanggapan dari suatu rangsangan tertentu. Dari teori koneksionisme, hewan dan manusia memiliki kesamaan prinsip dalam hal belajar. Thorndike menyatakan bahwa belajar merupakan proses asosiasi antara kesan yang dihasilkan oleh indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya di sini ada teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Classical conditioning termasuk ke dalam teori belajar behaviorisme, sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Teori ini terbentuk berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan Pavlov pada anjing. Dari teori ini diketahui bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Teori classical conditioning milik Pavlov ini dianggap sebagai teori pertama yang membahas terkait antisipasi. Teori classical conditioning memiliki plus dan minus tersendiri. Adapun sisi plus atau keunggulan dari classical conditioning adalah dapat membentuk atau merubah respon seseorang sesuai dengan keinginan. Ketika respon sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka seseorang akan mudah diarahkan dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, minus dari teori ini bisa dilihat dari kritik-kritik yang muncul. Yang pertama, harus ada reinforcement agar respon tetap baik dan tidak menurun. Yang kedua, tidak ada penjelasan proses belajar yang melibatkan mental. Yang ketiga, peranan pelatihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan. Yang keempat, classical conditioning menganggap bahwa belajar hanya terjadi secara otomatis. Yang kelima, jika dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan peserta didik akan mempunyai rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya
anak didik harus memiliki stimulus dari dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan kegiatan pemahaman. Selanjutnya ada teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, yaitu teori operant conditioning. Adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward serta punishment, yang dimana kita bisa mendidik anak dengan menggunakan metode ini. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Operant conditioning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Dalam dunia penelitian, konsep ini bisa terlihat pada tikus-tikus dalam percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan 2 buah lampu masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus akan menerima setruman ringan. Lama-kelamaan, tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau yang menyala dan mengabaikan tuas saat lampu merah menyala. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Skinner membedakan adanya 2 macam respon, yaitu yang pertama, respondent respon atau reflexive respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang-perangsang tertentu, misalnya keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Yang kedua ada operant respon atau instrumental respon, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Contohnya ketika seorang anak belajar atau telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar atau intensif. Sekian penjelasan mengenai tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.